Teman-teman, jika kalian pernah membaca berita tentang kebakaran hutan di Australia atau pemilihan Presiden Amerika Serikat melalui media massa daring atau media sosial, artinya kalian sudah memanfaatkan sebagian dari perkembangan teknologi informasi yang ikut mendorong terjadinya globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Dengan demikian, media massa daring dan media sosial memiliki pengaruh terhadap berbagai pertukaran dan penyebaran informasi, baik berupa produk, ide-ide, gaya hidup, maupun kebudayaan. Tentunya, globalisasi juga dapat berdampak negatif, khususnya terhadap integrasi nasional. Apa dan bagaimana ancaman globalisasi terhadap integrasi nasional? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pada pembahasan sebelumnya, kalian telah memahami ancaman yang dapat mengganggu dan membahayakan integrasi nasional. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari ancaman terhadap integrasi nasional dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang dapat disingkat dengan Ipolek Sosbud Hankam. Pembahasan ini cukup penting karena perkembangan zaman dapat memungkinkan lahirnya berbagai bentuk ancaman militer dan non-militer. Kesadaran global terhadap dampak peperangan militer bagi situasi lingkungan dan kondisi bumi membuat orang berupaya untuk menguasai negara lain melalui cara-cara non-militer. Misalnya, memanfaatkan aspek ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Hal ini makin memungkinkan karena berkembangnya teknologi informasi yang dapat memengaruhi budaya lain melalui ideologi, pemikiran, dan gaya hidup. Hal-hal tersebut berpotensi menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Berikut adalah penjabaran beberapa bentuk dimensi ancaman non-militer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, ancaman di bidang ideologi. Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Ideologi juga merupakan cara pandang yang membentuk karakter berpikir dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita. Indonesia menetapkan Pancasila sebagai ideologi bangsa, sehingga menjadikan kelima sila dalam Pancasila sebagai pandangan hidup, pedoman, visi, dan cita-cita bangsa. Salah satu ideologi yang pernah mengancam ideologi Indonesia adalah ideologi komunisme dari kelompok komunis yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sampai saat ini, komunisme menjadi ideologi yang terlarang, baik dalam bentuk partai maupun bentuk simbol-simbol seperti palu dan arit. Oleh karena itu, Indonesia harus makin kuat dengan Pancasila sebagai ideologi tunggal dalam pembangunan bangsa dan negara. Percobaan yang berujung kegagalan untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara oleh kelompok komunis menyadarkan segenap bangsa Indonesia bahwa nilai-nilai Pancasila telah tertanam kuat dalam sejarah dan kepribadian bangsa. Akan tetapi, globalisasi yang ada saat ini turut memengaruhi lahirnya ideologi-ideologi baru. Ideologi baru yang sangat terlihat dalam wajah masyarakat Indonesia adalah liberalisme dan individualisme. Kehadiran liberalisme ini memperkuat konsep individualisme masyarakat Indonesia. Pada dasarnya, globalisasi dapat memberikan dampak-dampak positif seperti pengawasan terhadap penegakan hak asasi manusia, kerjasama ekonomi luar negeri, serta perkembangan arus informasi dan teknologi. Bersamaan dengan dampak positif tersebut, ideologi bangsa lain juga turut memasukkan kehidupan masyarakat Indonesia bersama globalisasi. Misalnya, gaya hidup bermewah-mewahan atau hedonisme, pergaulan bebas, dan perbuatan dekadensi atau penurunan moral lainnya. Dampak negatif ini dapat mengancam nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang melalui Pancasila. Agar tidak kehilangan jati diri, seluruh masyarakat Indonesia harus berpartisipasi dalam membendung dan menyaring kehadiran nilai-nilai negatif dari globalisasi. Misalnya, menanamkan nilai-nilai Pancasila dan moral keagamaan dalam diri generasi penerus bangsa, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan pendidikan. Kedua, ancaman di bidang politik. Politik menjadi salah satu aspek yang penting dalam proses perkembangan sebuah bangsa karena memungkinkan setiap orang untuk berkompetisi meraih kekuasaan dalam lingkungan pemerintahan. Kekuasaan dalam pemerintahan merupakan salah satu jalan untuk menguasai berbagai sumber daya melalui kebijakan-kebijakan. Oleh karena itu, politik sering diiringi dengan berbagai pertentangan antar elit politik dalam merebut kekuasaan. Pertentangan seperti ini dapat mengelompokkan masyarakat, seperti masyarakat yang terbagi menjadi beberapa kelompok pendukung ketika pemilihan presiden. Akibatnya, perseteruan akan terjadi, baik berupa cemoohan, sindiran, maupun hinaan.
Penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan kekuasaan pemerintahan, dan penggunaan kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah juga menjadi ancaman yang dapat merusak kedaulatan dan keutuhan bangsa. Ancaman dalam bidang politik juga dapat datang dari negara lain sehingga berpotensi memecah belah masyarakat Indonesia. Misalnya, campur tangan negara Vanuatu dalam masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia di Papua. Campur tangan negara lain dapat melahirkan gerakan separatisme atau pemisahan diri dari kedaulatan NKRI. Gerakan separatisme ini sering digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengambil simpati masyarakat internasional atau negara lain. Misalnya, melakukan kampanye kemerdekaan atau menyebarkan isu-isu pelanggaran hak asasi manusia. Artinya, ancaman di bidang politik memiliki tingkat risiko yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Selain intervensi, intimidasi atau tekanan politik, dan provokasi atau blokade politik, bentuk ancaman politik juga dapat berupa intimidasi dari luar negeri. Intimidasi dilakukan melalui embargo ekonomi dengan tujuan mempersulit negara lawan untuk mendapatkan komoditas penting seperti bahan makanan atau peralatan militer. Contohnya, blokade politik yang dilakukan Israel terhadap Palestina dengan membangun tembok pembatas yang menyebabkan warga Palestina kesulitan untuk keluar masuk negaranya. Kedua hal ini dapat mengganggu integrasi nasional karena embargo dan blokade politik akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Akibatnya, tingkat kesejahteraan masyarakat dapat menurun, yang kemudian menciptakan kekacauan di negara yang menjadi korban karena tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Kemajuan dan perkembangan zaman menuntut semua negara untuk saling berinteraksi. Hal ini bertujuan meningkatkan perekonomian suatu negara. Saat ini, semua negara saling membutuhkan dan melengkapi, karena setiap negara tidak dapat berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Oleh karena itu, perdagangan bebas menjadi salah satu dampak nyata dari situasi ini. Perdagangan bebas memungkinkan pasar produk dari dalam negeri masuk ke pasar internasional secara kompetitif. Selain itu, perdagangan bebas membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik atau nasional. Akan tetapi, hal ini juga dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Ancaman-ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut. Meningkatnya persaingan barang impor dengan produk lokal yang dapat menggeser produk tradisional. Misalnya, para pengrajin batu ulek kehilangan pembeli akibat adanya mesin blender. Munculnya penguasaan ekonomi oleh investor asing sehingga memengaruhi kebijakan pemerintah akibat adanya tekanan investor tersebut. Hal ini terjadi karena investor akan membatalkan investasi jika pemerintah menolak permintaannya. Jika tidak ada investor yang membuka lapangan pekerjaan baru, angka pengangguran akan bertambah. Melahirkan monopoli pasar oleh sebagian orang karena persaingan ekonomi. Akibatnya, kesenjangan sosial ekonomi akan terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menciptakan sektor ekonomi rakyat yang harus mendapatkan bantuan atau subsidi dari pemerintah mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena berkurangnya faktor produksi akibat kalah bersaing. Akibatnya, angka pengangguran dan kemiskinan menjadi meningkat. Menurunnya pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Hal ini akan berdampak buruk bagi masa depan ekonomi bangsa. Kelima, ancaman di bidang sosial budaya. Bidang sosial budaya berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa. Ancaman terhadap bidang ini dapat berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Ancaman sosial budaya yang berasal dari dalam negeri berkaitan dengan isu-isu yang melekat dan terjadi dalam kehidupan masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Bidang sosial budaya dapat dibedakan berdasarkan asalnya, yaitu ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Keduanya dapat mengancam stabilitas dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, serta nasionalisme dan patriotisme. Ancaman yang berasal dari dalam dapat memancing terjadinya aksi-aksi anarkis seperti premanisme, tindakan kriminal, kekerasan, dan separatisme. Ancaman yang berasal dari luar adalah sebagai berikut. Munculnya gaya hidup konsumtif menggunakan barang impor. Konsumtif berarti perilaku yang cenderung menggunakan sesuatu secara berlebihan. Misalnya, membeli barang atau makanan secara berlebihan sehingga tidak digunakan atau tidak sempat dikonsumsi. Munculnya sifat hedonisme yang menjadikan kenikmatan pribadi sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Pandangan ini memaksa seseorang untuk memenuhi kepuasan meskipun harus bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, meminum minuman beralkohol, melakukan perbuatan asusila, dan melakukan pergaulan bebas. Beberapa contoh hedonisme dalam kalangan pelajar adalah menghabiskan uang jajan untuk membeli sesuatu yang tidak berguna dan menggunakan barang mewah ke sekolah. Munculnya sikap individualisme yang selalu mementingkan diri sendiri dan memandang orang lain tidak bermakna.
Sikap ini akan melahirkan sikap-sikap negatif baru seperti ketidakpedulian terhadap orang lain, acuh tak acuh, malas mencari tahu, hilangnya rasa simpati dan empati, serta tertutup terhadap kehidupan bersama. Munculnya gejala westernisasi yang selalu berorientasi pada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Misalnya, meniru model pakaian yang biasa dikenakan orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku, seperti memakai rok mini. Selain westernisasi, ada pula budaya lain yang saat ini berkembang di Indonesia, yaitu budaya dari Korea Selatan. Memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Memudarnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan negara merupakan prioritas pemerintah untuk menjaga keselamatan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus menegakkan berbagai bentuk tindakan yang dapat mengancam kedaulatan bangsa dan negara. Misalnya, menjaga perbatasan negara di darat, laut, dan udara, mengawasi aktivitas terorisme, menekan konflik SARA, serta menindak tegas berbagai bentuk tindak kriminalitas yang merugikan banyak orang. Pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia harus saling bersinergi dalam menjaga dan mengantisipasi berbagai bentuk ancaman sedini mungkin di bidang pertahanan dan keamanan, baik secara militer maupun non-militer. Masyarakat dapat melaporkan aktivitas mencurigakan dari sekelompok orang, khususnya yang berhubungan dengan aksi terorisme, kepada pihak berwajib. Berdasarkan pembahasan tadi, kita telah memahami beberapa bentuk ancaman yang tidak tampak secara kasat mata, seperti tindakan agresi atau invasi militer, tetapi nyata dan sedang berlangsung. Kita harus segera mengantisipasi dampak buruknya bagi kedaulatan bangsa dan negara dengan bekerja sama menekan dan membendung ancaman yang masuk bersama arus globalisasi. Sebagai anak bangsa, kita harus dapat menyaring berbagai nilai asing yang masuk agar tidak mengikis identitas bangsa yang berlandaskan Pancasila. Sebagai penerus generasi bangsa, kita dituntut untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh konkret yang dapat kita lakukan adalah menanamkan nilai nasionalisme dan patriotisme. Misalnya, belajar dan mengembangkan bakat dengan sungguh-sungguh, tidak menyebarkan berita-berita bohong atau hoax, mempromosikan produk atau wisata dalam negeri melalui berbagai media sosial, dan menghargai satu sama lain.